Record dulu sebelum lupa. Baik, terima kasih Mas Syahid. Ada juga, oh lepas semua sudah keluar semua tadi Kak Putri sama Kak Alfa. Baik, saya akan segera mulai. Slide saya sudah nampak ya. Kita akan membicarakan tentang bagaimana menguasai, memiliki kemampuan public speaking dengan 3V, yaitu verbal, vokal, visual. Beberapa hal yang ingin saya terapkan malam ini, jadi ini semacam ground rule yang saya ingin terapkan buat teman-teman semua. Yang pertama, video atau kamera wajib on. Ada Kak Heri, Hanamar, dan Kak Sahid. Jadi saya minta on ini supaya saya bisa tahu bahwa yang peserta di sini bagaimana tampangnya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng seperti itu. Jadi saya berusaha untuk terus berinteraksi dengan peserta karena ini bagian dari penampilan. Seandainya teman-teman semua pernah hadir di acara webinar semacam ini dan kameranya dimatikan, presenternya tidak apa-apa, mohon maaf, ini metode yang saya gunakan seperti ini. Selamat malam Kak Heri Hanamar. Kak Heri Hanamar, saya ingin memastikan bahwa yang hadir ini benar-benar manusia gitu. Jadi bisa berinteraksi dengan baik. Kak Heri Hanamar. Oke, no respon. Saya lanjutkan. Ground rule yang kedua, ini agak telat ya, kita mulai 7.30, 19.36, 19.35. Tadi sudah jam 7 kurang seperempat, kita sudah online. Cuman karena belum ada peserta, kita mulai jam 19.30. Kemudian yang selanjutnya penggunaan headset atau earphone supaya Anda nanti berbicara dan mendengarkan saya bicara juga nyaman gitu loh. Yang selanjutnya tentang mute. Mohon maaf dengan kesadaran sendiri di mute ya supaya nggak terlalu bocor back sound-nya terutama. Kemudian yang terakhir adalah selama saya menjelaskan silakan bertanya. Saya ada sesi tanya jawab, tetapi saat Anda ingin penjelasan boleh bertanya saat saya berbicara. Tapi minta tolong raise hand terlebih dahulu. Fitur raise hand dipencet, tekan, kemudian saya akan persilakan untuk berbicara. Kemudian silakan pertanyaan diajukan. Jangan potong pembicaraan saya seperti itu. Ground rule ini saya rasa cukup mudah untuk dipahami ya, para peserta. Baik, saya akan lanjutkan. Yang pertama, saya ingin sedikit bercerita. Jadi please ini dalam bahasa Indonesia itu tolong ya. Minta tolong kalau bahasa Inggris itu please, ada ujung-ujungnya please. Saya mau coba spotlight dulu supaya terlihat. Seandainya Anda, ini kata-kata yang cukup sopan ya, tolong ya, atau minta tolong, minta bantuan. Tetapi bagaimana seandainya kata-kata minta tolong diungkapkan seperti ini? Tolong ya, dokumen ini difotokopi 10 lembar. Segera saya tunggu di meja saya secepatnya. Seandainya Anda, teman-teman semua yang hadir di sini mendapat pernyataan seperti itu, kata-katanya di depan ada tolong. Tetapi nada bicara selanjutnya seperti itu. Kira-kira bagaimana perasaan yang Anda rasakan? Kak Yunita bisa berpendapat? Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi ya. Iya. Kata-katanya seperti ini. Tolong ya, dokumen ini Kak Yunita tolong difotokopi. Saya minta secepatnya diletakkan di meja saya. Seandainya saya berbicara seperti itu, bagaimana perasaan Kak Yunita? Ya, oke. Yang pertama mungkin terkesan bosi ya. Jadi ada pimpinan, ada bawahan gitu. Jadi kita
dimintain tolong tapi dengan nada yang tidak sesuai kalau menurut saya. Jadi ada kesan bosi di situ. Yang Kemudian dirasakan efeknya nanti yang penerima pesan ya jadi kesel mungkin ya jadi kesel ya. secara secara responnya kesel nih orang benar atau enggak gitu. Kok minta tolongnya seperti menggurui gitu. Oke. Menggurui seperti kita Perasaannya jadi gak posisinya enak berada ya. di. Iya, rasanya jadi nggak enak, Perasaan jadi gak ada enak. kesenjangan di situ. Iya, ada seperti pimpinan, ada bawahan. Kita sebagai bawahan yang si penerima pesan. Oke. Itu yang dirasakan Kak Yunita. Bagaimana dengan Mas Syahid? Yang kira-kira yang dirasakan tadi pada waktu mendengarkan saya meminta tolong dengan nada bicara seperti itu. Mungkin sama lah sama Ibu. Kalau misalnya kita ada di ruang lingkup profesional, Oke. saya pikir antara atasan dan bawahan it's okay lah ya. Tapi kalau misalnya saya kerja di proyek sama connect saya misalnya begitu. Minta tolong ini ya. Case-nya Ya, minta kalau tolong. seperti itu, kayaknya kalau udah yang sehari-hari ketemu, sehari-hari rokok bareng, ngopi bareng, kayaknya agak sedikit ego sih ya, Oke. kurang berkenan gitu. Baik. Jadi yang dirasakan kurang lebihnya sama. Ada perasaan nggak nyaman. Oke. Saya kemudian coba untuk mengubah sedikit saja. Jenis pernyataannya sama. Saya bilang seperti ini, Kak Nia, saya bisa minta tolong untuk fotokopikan dokumen ini. Setelah selesai 10 lembar, minta tolong ditaruh di meja saya karena kebetulan setelah ini saya akan pergi keluar ruangan. Jadi setelah fotokopi selesai 10 lembar, minta tolong ditaruh di meja saya. Seperti itu ya. Terima kasih Kak Nia. Kira-kira dengan pernyataan yang kurang lebih sama, bagaimana perasaan yang timbul? Boleh berpendapat Kak Nia atau Kak Yunita? Oke, karena apa ya? Karena ada auranya, kemudian ada senyumnya, terus minta tolongnya juga enak, ya udah dilakuin aja gitu. Dan berbeda dengan yang pertama itu Perasaannya, kesannya langsung kesel. Ya, perasaannya tuh ya udah, perasaannya. rasanya tuh lebih senang daripada yang pertama. Oke, Kak Yunita ada pendapat lainnya? Ya, sama Mas dengan Mbak Nia. Jadi lebih enak ya, kedengarannya lebih enak. Kemudian juga eh, kita yang lawan bicara pun pasti ingin membantu gitu, karena minta tolongnya baik-baik. Minta tolongnya Gitu. baik-baik dan perasaan yang didapatkan jauh lebih baik. Jauh lebih baik tentunya. Baik. Itu yang dirasakan dan saya rasa perasaan nyaman, tidak nyaman karena seseorang berkata seperti itu, saya rasa sama. Maka saat Anda berkomunikasi dengan orang lain, perhatikan benar intonasi bicara Anda. Itulah yang akan kita bahas malam ini. Salah satu aspek dalam berbicara adalah intonasi. Perkenalkan, nama saya Trisa. Saat ini berprofesi sebagai QM Supervisor di salah satu pelabuhan swasta di Gresik. 60 menit ke depan saya akan membahas menguasai public speaking dengan 3V. Verbal, vokal, visual. Bagaimana ketiga hal itu membawa dampak. Seperti yang saya contohkan tadi. Sedikit saya rubah, tetapi buat perasaan jadi lebih nyaman.
Sedikit perjalanan karir saya sejak 2006 hingga hari ini berkutat hanya di Gresik, gak jauh-jauh dari pelabuhan. Seperti itu, dari 2006 beberapa perusahaan sudah saya masukin. Sekarang ini terakhir di PT Siamas Pion Terminal, bertindak sebagai Quality Management Supervisor. Seperti itu. Selamat datang Mas Dewa Ramadan. Bisa di-on-kan kameranya? Mantap, tambah ganteng aja ya. Mantap, mantap. Baik, terima kasih Jos. kehadirannya. Saya lanjutkan. Jadi ada 3 agenda yang akan kita bicarakan malam ini. Yang pertama adalah tujuan menguasai faktor 3V dalam public speaking. Yang kedua, public speaking dalam lingkungan profesional. Dan yang ketiga adalah pengenalan dan penguasaan 3V dalam public speaking. Yang pertama kita akan bahas tujuan. Kita harus mengerti tujuan kenapa sih faktor 3V ini menjadi penting. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan kualitas suara. Jadi saat Anda berbicara dan berlatih untuk meningkatkan kemampuan berbicara sedikit banyak, disadari atau tidak, kualitas suara Anda akan jauh lebih baik. Sekedar informasi saat ini ya. Saat ini saya sudah melewati lebih dari 30 webinar sepanjang ini. Dengan durasi antara 1 jam sampai 1 jam setengah. 90 sampai 120 menit lah. Jadi secara akumulasi, setidaknya saya sudah membawakan acara semacam ini lebih dari 50 jam. Dengan artinya, dengan hal seperti ini, kualitas suara saya jauh lebih baik. Dalam hal kualitas penyampaian ataupun dalam kualitas suara yang saya keluarkan. Jadi buat teman-teman semua, terutama yang masih bicara terbata-bata, tergagap-gagap, kualitas suaranya kurang baik, maka perlu untuk dilatih. Ini pentingnya untuk berlatih 3V itu tadi. 3V itu adalah tiga aspek yang mendukung tersampainya pesan kepada peserta. Seperti itu. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas suara, disadari atau tidak. Jadi kalau teman-teman berlatih terus-menerus, terutama Kak Yunita tadi mengajar perawat, kalau dilakukan secara benar, kualitas suara Anda akan jauh lebih baik. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah memperbaiki bahasa tubuh dan visualisasi. Jadi dalam menyampaikan pesan, bahasa tubuh ini penting. Karena apa? Karena bahasa tubuh ini sedikit banyak memberikan dampak kepada peserta atau pendengar, lawan bicara dalam kita menyampaikan pesan. Contoh, bagaimana seandainya bahasa tubuh saya seperti ini? Baik teman-teman semua, malam ini saya akan memberikan public speaking. Dari bahasa tubuh seperti ini udah malas-malesan, orang itu juga agak dengerin gitu loh. Buat apa dengerin orang atau kayak gini? Baik teman-teman semua, kalau di offline training, tatap muka, postur tubuh itu harus tegak. Setidaknya harus berdiri sempurna. Supaya orang itu percaya gitu loh. Gimana kalau saya bicara, teman-teman pagi ini saya akan membicarakan tentang, gak usah ngomong, ngelihat aja lo gak percaya. Maka postur tubuh seperti ini dan visualisasi itu menjadi penting. Dari ujung kepala sampai ke bawah, itu harus benar-benar diperhatikan. Visualisasi contoh misalnya, tadi kan pulang kerja, saya bersihin kumis saya, paling nggak dibersihin gitu kan. Biar kelihatan kinclong gitu lah. Meskipun nggak ganteng, nggak kayak Mas Dewa gitu kan, nggak ganteng gitu kan. Tapi setidaknya lebih rapi, lebih bersih gitu loh. Ini yang saya sarankan untuk cowok-cowok, pria-pria gitu loh. Kalau buat emak-emak, kaum-kaum bergincu itu nggak perlu saya bahas. Karena mereka pasti, jangankan tampil seperti ini ya. Pergi ke Indomaret aja ya. Mau ke pasar sebentar aja. Outfitnya tuh kan, sekarang namanya outfit ya, dari jilbabnya, dari bajunya, dari sandalnya sampai tasnya itu harus selaras gitu. Jadi secara visualisasi seperti itu. Jangan kemudian menganggap bahwa udahlah saya
presenter, speaker atau trainer pakai baju yang biasa-biasa aja. Jangan, karena kita dilihat oleh banyak orang. Contoh malam ini saya pakai hem. Saya biasakan diri saya menggunakan hem ini supaya memberikan kepercayaan buat teman-teman. Bayangkan ya, bayangkan. Bicara seperti ini, rambut saya gondrong, awut-awutan, pakai kaos oblong, t-shirt. Kemudian saya berbicara tentang kedisiplinan. Kira-kira bisa dipercaya? Gak bisa. Contoh Mas Dewa pakai kosongkok, baju koko, berbicara tentang dakwah. Ya percaya. Karena tampilannya sudah seperti itu gitu loh. Maka dari tampilan ini adalah bagian dari ketersampaian pesan supaya orang itu bisa percaya. Nah, tujuannya ke sana. Tujuan yang kedua adalah memperbaiki bahasa tubuh. Jadi benar-benar harus diperhatikan bahasa tubuh dan visualisasi. Visualisasi itu tampilan dari atas sampai ke bawah juga harus selalu diperhatikan. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan berbicara secara verbal. Tadi sudah sempat saya ungkapkan, saya sudah lebih dari 50 jam dengan berbagai acara. Jadi bukan cuma webinar seperti ini aja. Terkadang juga sama teman-teman 3 atau 4 orang itu ngadakan live di LinkedIn, membahas tema-tema public speaking, soft skill, dan lain-lainnya. Ada juga beberapa kali diundang untuk mengadakan acara offline. Dengan keadaan seperti ini, setidaknya peningkatan kemampuan saya itu mampu untuk mengembangkan keterampilan berbicara secara verbal. Jadi kemampuan berbicara secara verbal bukan cuma untuk kebutuhan jadi trainer, jadi motivator, jadi speaker, enggak. Kebutuhan berbicara itu contoh ya, saya ngobrol dengan anak saya, ngobrol dengan rekan kerja, ngobrol dengan pimpinan. Apakah kita nggak bicara? Pasti bicara. Kualitas bicara kita yang menentukan kepercayaan lawan bicara kita akan bisa menaruhnya kepada kita atau tidak. Contoh misalkan interview nih ya, saya kemarin malam kemarin ya, hari kemarin ada yang headhunter kemudian nawarkan satu posisi, diminta untuk WA call, telepon ya. 20 menit dengan teknik berbicara yang persuasif, saya coba untuk bukan menjual diri ya, menjual kemampuan diri saya. 20 menit. Waktu yang sebentar tapi menentukan, krusial. Contoh misalkan kita ingin naik promosi. Dari supervisor naik jadi manajer, pasti ada interviewnya. Bagaimana cara kita menyajikan, itu yang jadi pertanyaan. Apakah cukup meyakinkan atau tidak? Contoh misalkan Kak Yunita tadi ya. Saya tadi bicara sebentar, bertanya itu bukan kontennya yang saya perhatikan, tapi cara bicaranya. Kebanyakan filler. Kak Yunita tahu filler ya? Filler itu kebanyakan Jadi ngomong itu jadi begini Pak Trisa, selain saya punya pekerjaan utama, saya juga punya side job, itu namanya filler. Anda boleh perhatikan sejak saya awal hingga sekarang nanti sampai akhir, saya kurang-kurangi namanya filler. Karena filler itu mengurangi inti pesan yang ingin disampaikan. Penuh keraguan. Makanya saya lihat Kak Yunita ini untuk menyampaikan ngomong itu kurang pede itu loh. Akhirnya muncul filler karena rasanya sulit untuk berbicara. Maka dari itu perlu untuk dilatih. Jadi saya selama bicara 60-90 menit tidak ada filler sama sekali. Ini adalah kualitas standar seorang pembicara. Itu yang saya maksudkan. Jadi begitu teman-teman berlatih dengan baik, ngurangin aspek filler, pesan yang Anda sampaikan itu bermutu semua, itu berkualitas. Itu yang diinginkan. Jadi tujuannya kita bicara, kita berlatih seperti ini adalah untuk mengembangkan keterampilan berbicara secara verbal. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan.
Atau Mas Dewa ada diskusi? Saya kalau ngomong juga banyak fillernya kayaknya. Filler Kebanyak. apa di assessment dulu gimana? Saya Oh suruh iya, ngomong apa gitu. iya. Oh, nggak apa-apa, nanti di sesi akhir kita Oh, sesi tes. akhir. Oke, Kita oke. tes. Bagaimana Oke, sih saya akan bersabar. kualitas bicaranya kayak gimana? Oke? Siap. Oke, Baik, saya ikuti materi dulu aja. Oke. siap. Saya lanjutkan. Kita ke bagian kedua, yaitu pentingnya public speaking dalam lingkungan profesional. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Jadi saat kita ditanyain sama, ini kita bicara di dunia profesional ya. Contoh misalkan kita ditanyain sama direktur. Direktur itu sempit waktunya gitu lah. Nah, kalau kita menjelaskannya bertele-tele, berputar-putar, belibet, si direktur kemudian, lu ngomong apa sih gitu loh. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan dan membuat pernyataan sesedikit mungkin tapi cukup untuk menjawab pertanyaan lawan bicara. Itu perlu waktu. Maka dari itu kita perlu mempersiapkannya sejak sekarang. Maka untuk bisa mengembangkan kemampuan seperti itu, kita perlu banyak berlatih supaya saat dibutuhkan komunikasi yang efektif, kita bisa dengan mudah memberikannya. Seperti kita tahu, terkadang kesempatan itu nggak pernah izin sebelumnya ya, nggak pernah datang kemudian besok ada kesempatan nih. Tadi dengan Kak Nia, moderator baru sore tadi loh WA ngobrol-ngobrol sebentar, ini loh nanti malam ada webinar saya, mau nggak? Oke deh, siap. Jam 6:30, jam 6:30 kita siapin. Sekarang sudah. Ini kan adalah salah satu cara atau wadah kesempatan yang saya tawarkan. Kalau kesempatan seperti ini digunakan dengan sebaik-baiknya, itu menunjukkan kualitas Anda. Jangan kemudian, udahlah besok aja, kalau ada kesempatan lainnya. Kita itu bukan melewatkan, menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Jangan sampai itu terjadi. Jadi saat kesempatan itu datang, Anda diminta untuk berbicara, Anda sudah yakin tanpa keraguan membicarakannya. Itu yang tujuan untuk pentingnya untuk kita bisa berbicara komunikasi yang efektif. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Tadi sudah sempat saya bahas, Kak Yunita. Dengan gaya berbicara seperti itu, nampak sekali kalau Anda ini tidak percaya diri. Dan cirinya banyak. Cirinya nggak cuma bicaranya terbata-bata, gugup, grogi, enggak. Contoh misalkan seorang trainer ya, bicaranya itu cuma natap ke layar monitor aja nih ya. Di sini pesertanya natap ke sana. Laptop, layar. Peserta nggak dilihatin. Itu udah kelihatan. Itu pasti nggak pede. Itu pasti. Kepercayaan dirinya itu rendah. Kalau saya, kenapa akhirnya saya minta untuk semua kamera di depan saya itu ingin melihat satu persatu peserta yang hadir di sini. Ini kalau acara online. Kalau acara offline, tatap muka ya saya liatin satu-satu. Itu ternyata ada yang nggak berani. Takut saya lihat orang itu. Kalau natap matanya langsung itu groginya itu makin bertambah gitu. Akhirnya ya sudah, akhirnya pelampiasannya apa? Layar, laptop. Ngelihat blank nanti kan, udah nggak lihat aja. Dengan Anda berbicara yang baik, pesan Anda tanpa ada keraguan, saya yakin kepercayaan diri Anda cukup tinggi. Gitu. Contoh misalkan sekarang nih, besok ada undangan misalkan, Pak Trisa bisa ngisi nggak jam 8 besok pagi untuk ngasih briefing atau pembekalan? Oh siap. Karena saya punya kepercayaan diri yang tinggi dan persiapan yang cukup matang. Semalam aja cukup buat saya. Yang jam terbangnya sudah agak tinggi. Besok jam 8, siap. Ini nanti ada fee-nya, Pak. Oh, lebih siap lagi gitu kan. Karena saya sudah punya cukup kepercayaan diri. Jadi cuman
jam 8 kira-kira bahas ini 30 menit durasinya. Jadi kalau teman-teman punya kemampuan berbicara yang tinggi, saya rasa secara otomatis kepercayaan diri Anda pasti naik. Jadi tujuan kenapa jadi penting belajar berbicara, karena bisa meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, kenapa jadi penting public speaking ini? Mohon maaf, ada gangguan teknis. Membangun reputasi profesional. Saat Anda diminta untuk menyajikan sesuatu, satu departemen ya, misalnya nih, ada 5 atau 6 orang di dalam satu departemen. Pasti kan tunjuk-tunjukkan nih, lu aja yang presentasi. Enggak, lu aja. Aku besok aja. Tidak ada yang coba berani, saya yang mau presentasi. Itu menunjukkan kualitas diri Anda, reputasi Anda dipertanyakan. Kalau saya misalkan, malah saya ngajukan diri, Pak, boleh nggak tempo hari yang di perusahaan saya, ada teman-teman Ubaya, mahasiswa-mahasiswa Ubaya datang melakukan kunjungan. Kemudian saya lihat bahwa slide yang dibuat, ya menurut saya skornya 40 lah ya, acak-adut amburadul itu. Saya langsung ngomong sama Deputi GM saya, Pak, saya minta izin untuk teman-teman Ubaya besok, saya yang nyajikan. Supaya dia tahu itu loh, bahwa saya punya kemampuan untuk menyajikan perusahaan PT SMT ini di hadapan para mahasiswa. Jadi jangan ragu pada saat teman-teman belajar seperti ini, reputasi Anda yang dipertaruhkan. Tapi jangan kemudian, gimana nanti kalau saya ngomong ternyata salah, ternyata saya nggak bisa ngomong dengan baik. Makanya latihan. Jangan kemudian berpikir bahwa kemampuan berbicara saya seperti ini saya dapetin 2 hari kemarin. Enggak. Dari tahun 2022. Jadi tiap minggu saya bikin webinar seperti ini. Tujuannya pertama berbagi. Yang kedua untuk melatih lidah saya supaya luwes. Supaya lugas kalau bicara. Seperti itu. Ini tujuannya untuk membangun reputasi secara profesional. Yang keempat, memperluas jaringan profesional. Biasanya dalam satu kumpulan, yang lebih banyak bicara dengan berkualitas, itu yang lebih banyak ditunjuk. Contoh misalkan di lingkungan RT, biasanya yang banyak ngomong gitu kan. Sebentar lagi ada pilihan RW ini. Kayaknya saya mau ditunjukin. Sama juga di dalam kumpulan, misalkan di dalam perusahaan. Ditunjuk jadi ketua panitia 17-an. Bulan depan ya 17-an. Kemudian ditunjuk jadi ketua panitia acara apa. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kualitas Anda dari cara bicara Anda ini sudah bisa menunjukkan seberapa kualitas pemikiran Anda dari cara Anda berbicara. Dengan hal seperti itu, jaringan profesional Anda karena cukup dipercaya itu lebih mudah untuk didapatkan. Jaringannya awalnya dari perusahaan. Kemudian karena Anda sering tampil, contoh misalkan saat ini ya, saya tergabung di beberapa grup, ada beberapa project yang akan saya kerjakan. Ya karena saya punya kemampuan berbicara, public speaking saya yang saya andalkan, saya ditawarin, Pak Trisa, untuk momen event sekarang ini kita butuh nih public speaking. Oh, saya bisa. Malah bukan dia yang tanya, saya yang nawarin. Secara profesional, jaringan saya sudah semakin luas. Jadi jangan ragu untuk segera show up, ya, menunjukkan diri. Yang kelima, menginspirasi dan mempengaruhi orang lain. Contoh mempengaruhi orang lain, saya sudah berani untuk ngajakin teman saya nih ya. Dia ini dipromosiin dari posisi staff ke supervisor. Di mana saya lihat dari dia ini belum punya kemampuan untuk naik. Dan atasannya juga tidak memberikan perhatian. Saya coba dekati dia, saya coba bicara, kemudian kita berkomunikasi, diskusi. Gini loh, kalau kamu sudah naik ke level supervisor, cara bicara, berpikir,
dan bersikap, semuanya harus satu level. Jangan kamu cara bicaramu udah bagus, ternyata cara berpikirmu masih lingkupnya kecil. Ternyata cara bersikapmu masih, ibarat kata masih jalanan lah ya. Nggak boleh seperti itu harus satu paket. Saya coba ngasih pengaruh saya seperti itu. Kemudian bisa mempengaruhi. Kak Nia, baca postingan saya kan. Kalau Anda tidak punya panggung, maka buatlah panggung Anda sendiri. Seperti inilah saya buat panggung. Buat saya sendiri. Siapa yang bayar? Gak ada yang bayar, saya. Gratisan kan teman-teman datang ke sini. Tapi suatu saat nanti, karena ini kan jam terbang ya. Terus kemudian akhirnya setelah 2002 saya akhirnya berani bikin namanya Red Cut. Red Cut itu ya 1 jamnya fee-nya berapa, 1 hari fee-nya berapa. Sudah berani. Karena saya sudah memulainya dari tahun kemarin. Buat Kak Yunita, ngajar keperawatan, semoga dengan berlatih terus-menerus, ngasih materi ke perawat-perawat jauh lebih baik. Sehingga ada yang ngelirik nih, wah ini kok bagus Kak Yunita ngasih materinya. Seperti itu harapannya. Ini terkait menginspirasi dan mempengaruhi orang lain. Kita masuk ke agenda yang ketiga, pengenalan aspek 3V dalam public speaking. Ada 3 aspek yang tadi sudah saya sempat bicarakan, verbal, vokal, visual. Jadi dibikin singkatan 3V itu supaya mudah untuk mengingatnya. Verbal, vokal, visual. Dan ketiga aspek ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Contoh tadi awal saya ngasih contoh tentang intonasi. Bagaimana pesan yang sama dirubah intonasinya jadi sesuatu yang berbeda dan perasaan jadi gak nyaman. Yang pertama adalah verbal. Dan ini ada komposisinya masing-masing. Komposisi di sini verbal memiliki komposisi 7%. Jadi dalam kita menyampaikan pesan seperti ini, harapan kita bahwa pesan yang kita sampaikan ini adalah 100% nyampe. Bagaimana caranya? Verbal atau unsur-unsur verbal yang nanti saya akan jelaskan memegang peranan 7%, hanya 7%. Seperti itu cara memahaminya. Jangan kemudian dipikir, oh 7% berarti saya harus mengalokasikan 7%. Tidak, semua unsur ini harus ada. Tetapi verbal ini komposisinya, aspeknya hanya 7%. Apa saja bagian dari verbal ini? Yang pertama adalah definisi verbal. Saya jelaskan dulu. Konteks public speaking adalah penggunaan kata-kata, bahasa, dan berkomunikasi secara efektif di depan umum. Verbal dalam public speaking melibatkan penggunaan kata-kata yang tepat. Jadi sebelum bicara, misalkan Kak Yunita akan memberikan materi besok pagi. Setidaknya malam ini kita harus latihan. Kata-kata apa yang akan kita jelaskan, yang akan keluar. Jangan sampai merasa kita ini sudah seorang pembicara, speaker, kita gunakan istilah yang aneh-aneh gitu loh. Di mana para peserta itu nggak ngerti itu apa sih gitu. Jangan, tapi kita lihat dari seluruh peserta kira-kira pada saat kita bicara mengucapkan satu istilah tertentu itu bisa ngerti nggak sih? Tujuannya ke sana. Jadi verbal itu adalah pemilihan kata-kata. Menyesuaikan. Kalau levelnya taruhlah misalkan posisi helper atau operator di level terbawah, kita gunakan istilah yang semudah mungkin mereka bisa terima, bisa memahami dan mengerti. Itu yang pertama. Penggunaan kata-kata yang tepat. Yang kedua adalah struktur kalimat yang baik. Ini penyakitnya itu di sini. Kenapa akhirnya timbul filler? Karena kita nyusun kata-kata itu bingung gitu loh. Ini lanjutannya apa ya kira-kira? Ini. Itu sebabnya. Karena di dalam pemikiran kita, cara menyampaikan kalimat itu harus terstruktur.
Tetapi lidah ini menyampaikannya akhirnya berhenti gitu loh. Karena kan nggak tahu gitu. Berhenti dulu. Berhenti dulu. Kenapa filler itu akhirnya nggak boleh? Bukan nggak boleh ya. Nanti saya bilang mengharamkan, nanti ada mazhab tertentu menentang saya, bukan. Kenapa filler ini tidak diperbolehkan? Ada dua sebabnya. Kalau menurut saya. Yang pertama, filler itu melemahkan pesan. Contoh ya. Teman-teman semua, pagi ini saya ingin memberikan briefing kepada teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, potong rumput. Yang kedua, servis sepeda motor. Yang ketiga, servis AC. Jauh lebih baik. Gitu. Tapi kalau sudah kebanyakan orang itu dengernya terputus juga. Karena kan telinga itu kan mendengarkan terus kan. Begitu ya zaman-zaman Pak Harmoko dulu lah ya. Di mana itu jadi suatu tren, ternyata sekarang itu bukan suatu kebiasaan yang baik. Ternyata banyak yang niru. Ada juga yang berpendapat seperti ini. Itu loh Pak, pejabat negara banyak fillernya kok masih kaya. Itu mereka, bukan saya gitu loh. Kita bicara tentang profesional speaker, di mana kualitas berbicara itu diperhatikan. Mereka nggak ngomong aja duitnya banyak gitu loh. Apalagi ngomong banyak fillernya, duitnya banyak, yakin. Orang-orang kaya yang muncul di stasiun-stasiun TV, di media sosial, ngomongnya sembarangan, duitnya banyak. Ya kalau saya gitu loh, saya kan juga harus punya kualitas berbicara yang baik gitu lah. Itulah kenapa harus, itu yang pertama, melemahkan pesan. Yang kedua, menandakan bahwa Anda itu tidak siap untuk berbicara. Contoh misalnya, tiap hari Senin itu ada namanya safety briefing, value contact lah, safety contact lah ya. 30 sampai 15 menit. 15 sampai 30 menit ya. Jangka waktunya. Nah, itu bergiliran. Nah, kadang-kadang saya dapat giliran. Ngomongnya paling 5 menit lah, 10 menit. Tetapi 5-10 menit itu saya latih. Supaya saya benar-benar siap apa yang akan saya sampaikan. Jangan kemudian, 10 menit aja 5 menit. Tapi pada waktu kita bicara, nggak tahu apa yang mau diomongkan, itu akhirnya timbul filler. Nggak benar-benar siap apa yang mau disampaikan. Makanya saya saran buat Kak Yunita misalnya, pada waktu besok ada penyajian materi, setidaknya materi itu dibacakan, diucapkan. Pada saat diucapkan itu akhirnya tahu, oh saya ini jangan pakai kata-kata ini. Oh pakai kata-kata ini, kayaknya teman-teman bingung deh ya, pakai penjelasan yang lain. Itu self-assessment, mengevaluasi diri sendiri. Jadinya tahu, besok sajian ini sudah saya berusaha semudah mungkin menyampaikannya. Tapi kan ada sesi tanya jawab kan, teman-teman peserta yang sedang ikut materi bisa bertanya, kemudian dijelaskan seperti itu. Harus bikin struktur, melibatkan struktur kalimat yang baik. Yang ketiga adalah intonasi yang sesuai. Ini yang saya bahas di awal. Jangan sampai ada intonasi yang salah, itu bisa merubah konteks pesan itu sendiri. Contoh misalkan ya, saya pinjam duit nih sama Mas Dewa. Mas Dewa ada 50.000 nggak buat ongkos pulang nih? Dikasih. Ngomongnya gini, makasih. Batinnya Mas Dewa. Kon niku wis nyele ngomongnya ngono katanya orang Surabaya itu kan. Kamu itu udah pinjem ngomongnya kayak gitu. Dongkol gitu loh. Tapi beda. Oh, makasih Mas Dewa ya. Insya Allah minggu depan lah saya kembalikan. Kalau transferan dari kampung saya datang nanti saya kembalikan. Enak gitu loh dengernya. Tapi kalau intonasi yang salah, dan ini seringkali tidak diperhatikan. Seakan-akan bahwa cara bicara saya ini sudah seperti ini. Gitu loh. Contoh misalkan orang Batak ya, orang Madura ya.
ngomongnya kewenceng seperti itu. Ya apa nggak bisa dirubah supaya jadi lebih baik untuk pendengarnya, gitu lah. Pertanyaan saya seperti itu. Masa sih dirubah dikit aja intonasi suaranya, masa nggak bisa? Tapi nggak tahu ya, ini kita nanti akhirnya bahasnya suku gitu kan. Cuma karena ini pengaruhnya begitu kuat, maka perlu dilatih untuk bagaimana penempatan intonasi yang sebaik-baiknya. Tujuannya ke sana. Jangan sampai ada pesan yang seharusnya baik, tapi karena intonasi yang salah, pesan itu tadi jadi meleset, melenceng. Yang keempat adalah keterampilan berbicara yang memungkinkan pembicara untuk menyampaikan pesan dengan jelas, persuasif, mudah dipahami oleh audiens. Jadi buat rekan-rekan yang punya cita-cita nih ya, jadi speaker, jadi public speaker, Kak Yunita jadi seorang pemateri, guru lah ya, selalu kaitkan segala hal yang akan disampaikan itu kepada peserta, audiens, pendengar. Contoh, bikin slide akan ditampilkan di proyektor di layar yang gede gitu. Jangan lagi bikin tulisan yang kecil-kecil gitu loh. Kira-kira dari peserta yang paling jauh bisa melihat enggak? Ini kaitannya sama peserta. Bikin yang gede, bikin yang kontras. Volume suara. Udah tahu pesertanya jauh, ngomongnya pelan lagi, tetap terkait ke peserta. Jadi, saya sebagai presenter, speaker seperti ini, saya selalu menempatkan diri di tempat peserta. Bagaimana seandainya saya berada di bangku peserta, menyaksikan saya sendiri. Contoh misalkan, kayak gini. Kira-kira enak nggak sih ngeliatin muka burem kayak gini nih? Maka saya lengkapi dengan lampu meja seperti ini supaya jelas gitu loh. Semuanya terkait sama peserta. Kalau orang bilang itu namanya it's all about audience. Itu prinsip utama. Apapun, mulai dari penyiapan materi, jangan lagi gunakan istilah yang aneh-aneh. Desain slide-nya, cara kita bicara, semuanya pasti terhubung ke peserta karena pada prinsipnya kita ini sedang melayani. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh para presenter. Dipikirnya bahwa udahlah, yang penting aku nyampaikan materi, yang penting sudah ditransfer, udah selesai. Nggak seperti itu gitu loh. Kalau peserta yang meluangkan waktu, kayak misalkan teman-teman malam ini ya, dari jam 7:30 sampai jam 9 misalnya. Teman-teman ini sudah mengorbankan waktu untuk dengerin saya. Kemudian saya sia-siakan misalnya ngomong saya geremeng, belibet, terbata-bata, nggak jelas lah pokoknya. Berarti kan saya sudah menyita waktu Anda, membuang-buang waktu Anda itu tanpa ada manfaat yang bisa diambil. Saya nggak mau seperti itu. Maka saya berlaku optimal. Bicara saya keraskan. Tampilan saya baguskan. Teman-teman perhatikan ya. Cara saya berdiri seperti ini, duduk ini ya. Duduk seperti ini kan pas tengah nih ya. Saya selalu posisikan diri itu supaya apa? Supaya enak dilihat. Misalkan ya saya ngomongnya seperti ini. Kan nggak enak sih lihat seperti ini, kepotong kepala saya. Atau terlalu ke bawah seperti ini. Kan nggak enak peserta yang ngeliatin. Atau malah doyong kayak gini. Yang enak itu yang seperti ini. Pas tengah kan. Jangankan seperti ini. Contoh, minum ya. Saya pakai sedotan. Supaya pada waktu saya minum itu enak seperti ini. Bayangin ada pembicara jelek nggak? Jelek. Botol minum misalnya. Jelek. Makanya saya siapin, bukan saya ngomong nggak boleh minum, boleh. Cuman bagaimana baiknya dilihat peserta, saya pakai sedotan. Jauh lebih anggun gitu kan. Makanya harus disadari bahwa kita ini yang
dipandang oleh peserta harus bisa melayani peserta dengan sebaik-baiknya. Itu unsur yang pertama, verbal komposisinya 7%. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana memperkaya kosakata dan struktur kalimat? Berikut ada beberapa cara yang bisa diambil atau dilaksanakan untuk bisa memperkaya kosakata. Membaca dan mempelajari literatur yang beragam. Kenapa kita bicaranya terbata-bata dan tidak lancar? Karena vocabulary kita, kosakata kita kurang. Jadi kadang-kadang kan diulang lagi. Padahal ada istilah lainnya. Di mana kita bisa mendapatkannya? Dari buku, dari literatur, bisa juga dari kamus. Itu untuk memperkaya kosakata. Yang kedua bisa menggunakan kamus. Yang ketiga bisa berlatih menulis dan berbicara dengan tepat. Ini bagaimana cara kita untuk memperkaya kosakata. Unsur yang kedua adalah vokal. Komposisinya 38%. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kecepatan bicara dan penekanan kata yang tepat. Jadi ada namanya artikulasi, intonasi, volume, dan kecepatan suara. Teman-teman kalau dengarkan saya dari tadi, saya ngomongnya itu nggak datar gitu loh, nggak sama aja beat rate-nya enggak. Kadang saya ngomong cepet gitu kan, tapi kadang-kadang jadi teman-teman harus perhatikan bahwa itu saya pelankan karena ada pesan khusus yang ingin saya tekankan. Nah, ini penting gitu loh. Ini terkait sama vokal. Jadi ngomong itu enggak, apalagi yang baca ya. Udah ditayangkan, dipasang di layar monitor, di layar laptop seperti ini, kemudian baca. Jadi dia itu enggak sedang menjelaskan, enggak membaca, nada bicaranya datar, ya orang juga enggak mau dengerin gitu. Kenapa bicara saya keras seperti ini? Kenapa bicara saya cepat? Supaya ada dinamisme. Kalau kita sudah dengerin berita ya, orang bicaranya monoton, cenderung bosen gitu loh. Saya ajak interaksi dengan teman-teman semua. Saya kadang-kadang ajak bergurau, bercanda. Supaya teman-teman itu gak bosen gitu loh. Cara bicara saya seperti ini saya tata. Dinamisme. Supaya gak terlalu bosan. Pesan yang saya sampaikan, harapannya bisa sampai dengan baik. Dalam hal vokal, tadi sempat saya jelaskan, berlatih intonasi dan vokal yang menarik. Bagaimana supaya tahu? Direkam. Direkam, kemudian dengerin sendiri. Kira-kira jijik apa enggak ya dengerin suara kita sendiri. Kalau kok geli ya saya dengar, ya berarti harus ada yang dirubah gitu loh. Karena apa yang didengarkan kita sendiri dengan dari suara kita sendiri dan didengarkan oleh orang lain itu sama gitu loh. Contoh misalkan kita makan bakso nih ya. Makan bakso. Makan kan lidah yang digunakan. Oh, enak ini. Cobain. Oh iya enak. Nah, kalau kita dengerin suara kita sendiri, kayaknya cukup sekali deh aku denger videoku. Ya sama, orang lain juga mendengarnya ya sama gitu loh. Kayak geli-geli kayak gimana gitu loh. Maka perlu untuk dilatih. Bukan kemudian ngerubah suaranya yang cempren, enggak. Tapi dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu, itu suara berubah jadi lebih baik gitu loh. Harapannya itu ke sana. Berarti intonasi, kemudian vokal, semuanya itu bisa dilatih gitu loh. Tidak kemudian hadir saya bicara dari awal, dari dulu kayak gini. Enggak, ini karena hasil dari latihan. Yang ketiga adalah volume suara. Mengapa saya besarkan atau keraskan suara saya? Saya hanya ingin memastikan bahwa setiap kata yang saya ucapkan itu bisa terdengar dengan baik. Di mana misalnya saya bicara dengan volume yang sangat pelan seperti ini hingga nggak terdengar. Sulit rasanya. Dengar nggak teman-teman tadi saya bicara apa? Nggak dengar karena volumenya terlalu kecil gitu loh. Itulah kenapa saya ini di rumah ya, ini agak setengah berteriak gitu loh.
Kalau ada orang di depan itu kayaknya sih dengar suara saya. Saya hanya ingin memastikan bahwa suara saya nyampe itu loh. Jangan sampai yang pegang handphone, pakai laptop, volumenya digedein karena volume suara yang terlalu kecil. Kalau saya sudah ngomong seperti ini, biasanya itu dikecilin suaranya supaya nggak terlalu peka telinganya. Lebih baik Anda yang ngecilkan volume suara gadget Anda daripada saya yang suaranya terlalu kecil, kemudian digedein suaranya. Itu justru mengganggu, termasuk pada saat offline. Kalau ruangannya kecil, nggak perlu speaker, ya kita cukup dari mulut saja cara bicaranya, sumber suaranya. Tapi kalau dirasa ruangannya besar, ya perlu dicek gitu loh. Sebelum acara dicek, cari tempat duduk yang paling jauh. Kita tes di sana, dengar nggak suara kita. Itu cara meriksanya seperti itu. Ini terkait volume suara dan artikulasi. Artikulasi ini adalah ketepatan lidah kita mengucapkan kata-kata. Jangan sampai apa istilahnya ya, terpleset gitu lah ya. Misalnya ngomong eksponensial gitu. Eksponensial gitu lah. Jangan sampai, itu perlu dilatih. Saya bukan bicara tentang cadel ya, enggak. Tetapi ketepatan berbicara itu penting karena saya ini bicara didengarkan oleh 3 orang, 4 orang tadi ya. Bener-bener menyimak gitu loh. Kalau sampai ada salah ngomong, belibet, terpleset, itu jelas kedengaran. Maka dari itu perlunya latihan. Misalnya pada waktu kita latihan, ada satu kata yang sulit kita ekspresif misalnya, atau natif, atau apalah kata, ya dilatih terus. Supaya kita bicara pada waktu kita mengucapkan kata-kata itu bisa dengan baik. Artikulasinya bisa terdengar dengan baik. Visual ini menempati posisi 55% dan ini adalah porsi terbesarnya dari ketersampaian pesan. Verbal 7%, vokal 38%. Visual ini menempati porsi sampai 55%. Jadi kalau Anda abaikan aspek yang ketiga, jangan harap pesan Anda sampai kepada peserta. Itu aja pesan saya. Jadi visual ini harus benar-benar diperhatikan karena komposisinya besar. 55%. Kalau Anda lewat ini, maksudnya tidak sampai ada di dalam cara Anda menyampaikan, rasanya tidak perlu diteruskan, pesan Anda hanya sampai 45% saja. Yang perlu diperhatikan adalah bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam public speaking. Jadi sepanjang acara saya usahakan untuk terus tersenyum. Bayangin kalau saya misalkan bicara dari awal itu nggak ekspresif gitu loh. Maksudnya nggak ketawa, nggak, kalau kata batine Mas Dewa, kon iku gak ganteng, gondol pisan. Tapi saya coba untuk tersenyum gitu loh. Setidaknya lebih sedikit menarik. Wis gak ganteng, mecucu pisan. Batinnya orang kan nggak ada yang tahu. Jadi kita mencoba untuk bersikap senormal mungkin gitu. Dan senyum ini adalah bahasa universal. Contoh, Anda papasan sama orang di Indomaret, kasih senyum aja ya, kasih senyum, pasti dibalas senyum, meskipun nggak kenal. Maka dari itu kalau saya tersenyum seperti ini, setidaknya Anda melihat saya itu enak gitu loh. Bayangin kalau saya misalkan tidak berekspresi, sepanjang waktu seperti ini muka saya datar, beku, orang lihat juga males. Wis ndak ganteng, cemberut, seperti itu loh. Jadi kita perlu untuk memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Nah, bahasa tubuh, salah satu hal yang sering saya lakukan adalah pergerakan tangan. Ini penting. Jadi sepanjang waktu saya berbicara seperti ini, saya terus menggerakkan tangan saya aja, gak mati seperti ini kayak orang baca berita, enggak. Tapi ini juga mengekspresikan apa pesan yang saya berikan. Ini terkait sama bahasa tubuh. Kalau di dalam offline training tatap muka, saya buka tangan saya selebar-lebarnya, berdiri tegak seperti ini. Memberikan ekspresi bahwa
saya ini menerima semuanya gitu lah. Terbuka posisinya. Gimana kalau misalkan terus saya gini, apalagi dengan seperti ini. Tangan di saku, kemudian di belakang. Itu nggak oke gitu kan. Kelihatan kayak keren itu enggak. Seperti ini. Kalau mentor saya bilang kalau pengen ngelatih tangannya ini keteknya dikasih bola kasti itu lah. Nah ini batasnya nggak boleh dibawakan kayak gini. Sepanjang waktu nggak boleh tangan ke bawah, harus di atas ikat pinggang sepanjang waktu. Jadi sepanjang waktu sih saya seperti ini, istirahat seperti ini, seperti ini, berlatih luwes. Ada 5 hal. Ada 3 hal. Ini juga untuk menguatkan pesan. Postur tubuh, raut wajah. Angel tiba ya ngomong kayak gini ya. Ini terkait bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Jadi setidaknya teman-teman harus bisa tersenyum yang natural, jangan dipaksakan, jelek jadinya. Yang kedua adalah membuat kontak mata dengan audiens. Inilah alasan kenapa saya minta teman-teman on semuanya. Supaya saya bisa perhatikan satu persatu. Saya sepanjang waktu usahakan untuk memandang kamera di depan saya ini. Memberikan efek bahwa saya ini sedang melihat Anda. Begitu juga dengan teman-teman semua. Saya lihat kan kameranya hidup semua nih, menghadap ke saya. Ada juga nih yang ada trainer kayak gini nih. Modenya mode cuek. Kamera taruh sini, kayak gini, ngomongnya kayak gini. Jadi teman-teman semua dalam public speaking itu, itu kayak orang face to face, kemudian Anda melengos. Enak nggak dilihatnya? Nggak enak. Tapi dengan berhadapan seperti ini, saya ingin memberikan perhatian saya kepada Anda, begitu juga dengan peserta. Kalau di offline, tadi sudah sempat saya bicarakan, pandang satu persatu pesertanya. Maksimal 3 detik. Jangan terlalu lama, terutama untuk lawan jenis. Nanti bisa dicurigai. Dilatin satu-satu, disapu itu loh. Kalau nggak berani ya, bukan nggak mampu, nggak berani ngelihat matanya, lihat jidatnya ini lah. Jidatnya segitiga ini dilihat, itu memberikan efek yang sama. Jadi nggak berani ngeliat matanya, ngeliat jidatnya, harus dilihat gitu loh. Supaya peserta itu merasa diperhatikan gitu loh. Bayangin 60 menit yang saya lihat cuma laptop, layar. Yang di sana dapat 5 menit ya sudah di bawah mejanya gitu kan. Handphone, kalau enggak kerjain laptop. Saya ini nggak diperhatikan. Jadi buat apa saya perhatikan pembicara? Peserta ngomongnya seperti itu. Jadi dengan kita berinteraksi seperti itu, saya ternyata dilihatin ya, padahal enggak. Ya cuman lewat gitu aja kan. Itu kalau pesertanya sedikit, 20 sampai 25. Gimana kalau pesertanya ratusan di ruang hall besar? Ada namanya positioning. Di tengah kita berdiri, di samping kiri, sapu, di tengah, disapu, di samping kanan, disapu. Berapa detik, 5 detik seperti ini. Supaya kita memberikan efek, kita ini memperhatikan semua orang yang ada di dalam ruangan ini. Apalagi ruangannya kecil ya, jadi kan kelihatan mata, kontaknya itu langsung kelihatan. Gitu. Itu justru lebih riskan. Menggunakan gerakan tubuh yang tepat untuk meningkatkan pesan. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Pagi ini saya ingin melakukan briefing terkait pekerjaan hari ini. 3 hal yang akan kita lakukan itu. Kalau sudah seperti ini ngomong semangat. Semangat pagi teman-teman semua, selamat pagi. Kita harus tetap semangat ya pagi ini. Ya gimana orang bisa percaya? Tersenyum, orang langsung tergugah gitu loh. Kayak Bung Karno atau Bung Tomo kalau ngomong kan gitu kan, menggelegar suaranya karena itu. Kualitas suara dengan kekuatan volumenya itu loh yang menggerakkan orang untuk bisa berbuat lebih banyak. Gerakan tubuh yang tepat untuk meningkatkan pesan.
Yang ketiga, yang keempat adalah menggunakan presentasi visual yang efektif. Seperti desain yang saya buat sekarang ini, kontras tulisan antara background, foto, kemudian ornamen-ornamen yang lainnya jauh lebih efektif gitu lah. Jadi kalau bikin slide itu ya jangan cuma karena wih bagus ini backgroundnya kasih biru. Tulisannya warnanya hitam. Nggak kontras, mata sulit untuk melihat, itu juga mengurangi pesan. Jadi dibaca aja sulit gitu loh. Apalagi mau diamati. Nah, dari itu saya paling pilih yang paling netral, backgroundnya putih atau warna-warna netral lainnya, tulisannya hitam. Atau kadang-kadang saya beri beberapa gambar, tapi ada kotak untuk tetap kontras dengan tulisannya. Presentasi visual seperti ini saya buat supaya lebih mudah untuk dibaca. Itu tadi mengenai pengenalan aspek 3V, dan ini bagaimana cara kita menguasai. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Atau sudah ngantuk semua? Halo Mas Risa, saya ingin bertanya nih. Jadi ini adalah Silakan. pengalaman beberapa waktu lalu. Jadi kan ketika aku menggunakan 3V ini dan ketemu orang, mungkin menurut aku ini adalah orang yang apa ya, melihat sesuatu yang berbeda. Karena aku kan sering senyum-senyum nih Mas. Ketika ngomong, terus kemudian ketika nggak ngomong atau memperhatikan, saya tetap senyum gitu. Nah, waktu itu pertemuannya adalah dengan salah satu kepala sekolah. Terus dia bilang, Mbak Nia pasti masih single ya? Oh iya, kenapa Pak kok bisa tahu gitu ya? Karena Mbak dari tadi senyum terus sama saya, gitu loh. Jadi Oh, salah sangka. gimana caranya menghadapi audiens yang seperti itu, Mas? Terima kasih. Oke. Jadi ini kasusnya adalah salah persepsi ya. Oke. Jadi gini, kita nggak bisa melepaskan dari hal-hal seperti itu. Makanya kan saya tadi bilang, dipandang satu persatu tidak boleh lebih dari 3 detik. Karena kalau sudah lewat dari 3 detik, orang itu berpikir macam-macam itu loh. Ngapain itu dilihatin saya itu lah. Tapi kalau kita sapu bersih 1 detik, 2 detik semuanya, dan memberikan ekspresi yang sama untuk semuanya, saya rasa perasaan-perasaan seperti itu tidak sampai terjadi. Kecuali orang itu geeran. Cuman dilihat sekilas aja ternyata, wih, dia ngeliatin aku. Enggak, dia cuma nempang lewat gitu aja. Berarti dia yang salah. Tapi selagi sikap kita normal, artinya ya mandang, cuman enggak dari satu ini ada Mas Syahid di sini ya. Ngeliatin sini, nah, pas lewat Mas Syahid sama Kak Nia ini berhenti. Lanjut lagi. Begitu dari kiri ke tengah ada Kak Syahid, dilihat lagi. Nah, ini sudah memberikan perhatian yang berbeda. Pantas kalau Kak Syahid ini GR itu. Tapi kalau misalkan sapu bersihnya seret kayak kipas angin mumet itu lah. Kipas angin muter-muter gitu kan. Ya tidak akan timbul efek seperti itu. Jadi jangan sampai timbul, tapi ini terlepas dari orang GR-an loh ya. Kalau kita sudah bersikap normal profesional, kemudian ada bertanya seperti itu, ya kita harus jelaskan. Oh enggak Pak, ini adalah salah satu teknik saya untuk, ya saya ini berlaku sama untuk semuanya. Kita bisa jelaskan seperti itu. Cuman karena presenternya tampil menarik nih ya, kinclong, glowing kata orang gitu kan. Jadinya, wih ini ngeliatin saya terus nih, ganteng nih saya nih. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Kak Nia. Ada lagi pertanyaan? Atau saya lanjutkan dulu? Kita akan membahas tentang penguasaan aspek 3V dalam public speaking. Bagaimana menguasai verbal di dalam public speaking. Ini tadi verbal, vokal, dan visual. Yang tadi kita bahas mengenai pengenalan. Bagaimana menguasai verbal, maka kita perlu menguasai struktur penyajian yang baik. Jadi di dalam sajian apapun bentuknya, berapapun lama durasi waktunya, hanya terdiri dari 3 hal. Yang pertama opening,
body atau konten, dan yang terakhir adalah closing. Terkadang orang nggak ngerti struktur seperti ini. Opening, saya buka dengan contoh intonasi yang salah. Tolong tadi. Itu sebagai opening saya. Strukturnya seperti itu. Setelah opening, kemudian ada perkenalan diri. Sempat saya tadi bilang, perkenalkan nama saya Trisa, kemudian disambung dengan video. Itu bagian dari opening. Ini harus, tiap bagian seperti ini harus didesain sebaik mungkin. Jangan lagi, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, malam ini saya akan memberikan teknik public speaking. Baik, kita akan segera masuk kepada materi. Ibarat etalase, ibarat toko ya, ibarat toko. Opening itu adalah etalase. Kalau kita nongkrong ya di mall ya lewat ya, ngelihat pertama itu adalah etalasenya. Kayaknya bagus deh ini ya, koleksi terbaik, manekinnya ditata sedemikian rupa, masuk masuk. Fungsinya opening ya sama seperti itu. Supaya orang itu tertarik, oh asik nih, openingnya aja kayak gini, gimana kontennya gitu lah. Tapi kalau dari awal, Assalamualaikum warahmatullahi, saya bukan menyalahkan ya, tapi ada yang perlu diperbaiki. Kalau dari opening saja nggak gigit, istilahnya ngehook, mencuri semua perhatian peserta, jangan harap sisa durasi Anda memberikan presentasi itu bisa memberikan dampak. Opening dibikin yang bagus, konten disusun yang bagus, closingnya harus bisa dibuat yang sedemikian rupa. Yang saya biasanya sebut dengan powerful closing statement. Dan masing-masing unsur ini, masing-masing bagian ini memiliki komposisinya sendiri-sendiri. Komposisi durasi waktunya ya. Makanya saya tadi bilang, gak peduli durasi waktunya, bentuk sajian apapun, namanya opening, kisarannya itu hanya 10-15%. Jadi nggak begitu banyak. Jangan sampai pada waktu kita opening, saya ini Trisa, pengalaman saya di Wilmar dulu, saya nangani kapal ini. Habis sudah 20 menit menceritakan pengalaman pekerjaan saya. Makanya saya bikin video itu durasinya cuma 1 menit, tapi menggambarkan keseluruhan kerja karir saya. Bicara, oh saya dulu kuliah di Malang, teknik kimia seperti ini. Ada yang seperti itu. Dia itu melenceng dari koridornya gitu loh. Jangan sampai porsi opening lebih banyak. Jadi porsinya adalah 10-15%. Kalau dalam durasi waktu, katakanlah 30 menit, setidaknya 1-3 menit lah ya untuk opening. Nah, body atau konten ini yang memiliki porsi agak banyak, 75-85%. Karena ini memang sajian materinya kan memang mengambil durasi waktu lebih banyak gitu loh. Kalau 30 menit ya antara 25 ya, 20-25 menit itu adalah konten body atau kontennya, termasuk closingnya. 5-10%. Jadi ini sebenarnya kombinasi aja. Tapi ketiga unsur ini harus ada supaya orang itu benar-benar ngeh itu loh. Oh, openingnya kayak gini. Oh, kita sudah masuk ke materi. Kemudian terakhir ada closingnya. Untuk bisa menguasai verbal dalam public speaking, jangan gunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari jargon-jargon yang rumit. Tadi sempat saya bahas, jangan gunakan istilah-istilah yang aneh-aneh gitu loh. Saya punya pengalaman pribadi mengenai hal ini. Jadi sempat saya hadir di acara safety briefing teman-teman maintenance. Ada namanya Pak Anton lah, kita sebut Pak Anton gitu loh. Dia punya beberapa anak buah, helper operator, 5 atau 6 orang gitu. Kemudian dia memberikan penjelasan tentang pekerjaan. Kita akan melakukan beberapa pekerjaan yang dilakukan secara paralel.
Jadi bisa dilakukan secara bersama-sama. Pekerjaan yang ini kemudian didulukan, pekerjaan yang ini setelah Pak Anton ini memberikan penjelasan begitu panjang, kemudian saya tanyain, Mas, ngerti nggak arti kata-kata paralel? Dia diem aja kan, nggak berani. Dia jawab tahu, disuruh jawab, suruh jelaskan, dia jawab nggak tahu, nanti dimarahin sama anak-anak sama atasannya kan, diem aja. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, ngomong aja. Saya ngomong seperti itu. Iya nggak tahu Pak. Oke nggak tahu. Satu orang. Temennya tahu nggak arti kata paralel? Oh nggak tahu. 5 orang itu ternyata nggak ngerti arti kata-kata paralel. Saya jelaskan, Pak Anton, kalau bicara dengan teman-teman seperti ini, tolong gunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Mereka ini nggak ngerti arti kata-kata paralel itu. Kalau kemudian diucapkan seperti itu dan mereka tidak mengerti, ya jangan salahkan kalau mereka melakukan salah dalam pekerjaannya. Saya pasti salahkan si pemberi pesan. Karena dia memberikan satu istilah yang tidak dimengerti. Levelnya operator seperti itu, kita bahas tentang revenue, okupansi misalnya. Ya nggak ngerti lah. Targeting, planning, scheduling. Jangan kemudian ingin tampil pintar ya. Ingin tampil tampak pintar, kemudian gunakan istilah which is segala macam. Dia usah lah. Mereka juga nggak begitu memahami gitu loh. Yang mereka perlu adalah saya ini mendapatkan penjelasan yang baik dan saya bisa mengerti, titik itu aja. Kecuali kita bicara pada level manajerial. Boleh pakai istilah revenue lah, NPAT lah. Boleh seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan audiens. Jangan gunakan, hindari jargon yang rumit. Sesuaikan gaya bicara dengan audiens. Karena saya tahu beberapa teman di sini seumuran seumuran lah ya. Jadi saya gunakan gaya bicara yang seperti ini gitu loh. Nggak terlalu formal, juga nggak terlalu informal. Kalau kita bicara ke teman-teman operator, ya boleh kita bicara istilahnya street joke lah ya. Guyonan-guyonan jalanan misalnya, seperti boleh gunakan. Kalau kita sudah tahu pasti bahwa peserta kita itu sesuai dengan cara bicara kita. Tapi kalau sudah kita bicara dengan manajer, direktur misalnya, ya kita harus sesuaikan. Jangan lagi street joke itu tadi kita bawa ke ruang meeting. Itu kita nggak bisa, namanya kita nggak bisa menempatkan diri dengan baik. Jadi harus bisa sesuaikan gaya bicara, gaya guyonan, sikap juga berpengaruh. Dan yang terpenting adalah persiapan dan latihan. Sebelum acara ini, ya pasti saya lakukan latihan untuk bisa memberikan penyajian yang baik kepada teman-teman semua. Bagaimana menguasai vokal dalam public speaking? Yang pertama adalah latihan pernafasan. Ini terkait dengan bicara cepat. Saya bicara cepat ya. Perlu nafas yang panjang. Itulah kadang-kadang kenapa biasanya setelah webinar seperti ini, biasanya entah makan martabak, entah makan nasi. Karena pasti lapar itu. Ini membutuhkan banyak energi itu, apalagi volume suara saya begitu keras gitu. Dan ini harus didukung dengan pernafasan yang baik. Jangan sampai peserta kita ketara terengah-engah gitu loh. Karena kehabisan nafas. Karena cara bicara cepat seperti ini kan perlu nafas yang lancar. Ini perlu dilatih. Kalau teman-teman, saya sih saat ini pengen melatih ini pernafasan diafragma yang bisa memberikan nafas lebih panjang daripada nafas dada. Tapi saya belum pernah melakukannya. Saya rasa sih cukup lebih bagus menggunakan pernafasan diafragma. Bagaimana kita bisa menguasai intonasi? Ini letaknya pada waktu latihan. Intonasi itu menekankan kata-kata yang penting untuk ditekankan. Saya ngomong penting, itu penting. Kita harus tegas dalam memberikan perintah. Semangat pagi teman-teman. Kata-kata tertentu itu intonasinya ditekan atau volumenya dinaikkan.
Kalau dalam bahasa tulis itu di-highlight, dikasih stabilo kuning, srit. Itu fungsinya intonasi dalam bahasa tutur verbal. Jadi intonasi juga perlu dilatih. Jadi jangan biarkan cara bicara itu tuh datar gitu loh. Intonasi, kecepatan bicara tadi sudah sempat saya bahas. Jadi bicara itu ada beat rate-nya itu. Seorang leader itu harus dalam rentang waktu beat rate-nya. Bagaimana misalnya saya bicara dengan kecepatan yang sangat pelan. Jadi saya menjelaskan poin per poin dalam bab capek dengernya itu juga nggak sabar gitu. Orang ini ngomongnya kok pelan sekali gitu loh. Orang yang denger juga mau mengerti juga nggak bisa itu loh, karena cara ngomongnya pelan itu loh. Dan ini terkait sama artikulasi loh ya. Jangan sampai bicara ngomong cepat, ternyata lidahnya masih belibet. Makanya perlunya latihan. Jadi kecepatan bicara, kalau teman-teman perhatikan misalkan kayak Bung Karno, Bung Hatta dalam berbicara, dia punya kecepatan yang konstan dalam berbicara karena memang cara penyampaiannya harus seperti itu untuk menggugah semangat gitu lah. Kecepatan bicara perlu dilatih, volume suara tadi sudah sempat saya jelaskan. Nah, ini satu yang kadang-kadang perlu untuk dilakukan, yaitu rekaman dan evaluasi. Kalau tidak ada pelatihnya, ya kita bisa rekam video ya, setengah jam, 20 menit lah ya, 20 menit direkam video, kemudian, oh bagian ini saya masih kurang, bagian ini saya bikin video lagi. Itulah kenapa saya sering bikin video, kemudian saya posting di LinkedIn, ya karena ingin terus berlatih gitu lah. Bagaimana hasil rekaman dan evaluasi saya itu saya lakukan sendiri gitu. Bagaimana kita menguasai visual dalam public speaking? Selalu gunakan bahasa tubuh yang menggunakan pesan. Dada bidang, terbuka. Ini saya jelaskan dari sisi laki-laki ya, pria. Kalau perempuan sih beda lagi bahasa tubuhnya. Lebih kepada melihat bagaimana tubuh ini bisa berdiri anggun, elegan. Itu yang biasanya diterapkan. Cuman saya kurang tahu kalau perempuan atau wanita itu berdiri yang bagus itu kayak gimana. Tapi saya nggak perlu jelaskan, pasti tahu sendiri. Kontak mata tadi sudah saya jelaskan, kemudian gunakan gerakan tubuh yang alami dan menggugah minat. Cara kita bergerak seperti ini juga perlu latihan. Saya ngeliatin contoh misalkan videonya Mary Riana ya. Dia selalu bergerak seperti ini. Dari kiri ke kanan, dari pencapaian ini ke pencapaian. Ini perlu latihan. Ya. Ada satu teman saya, di salah satu eventnya dia mau mempersembahkan ke juri. Saya bilang seperti ini, bayangkan, dia nggak bisa, gini ngomongnya. Bayangkan nih, kayak gini, kayak buka tutup portal gitu kan, kaku gitu kan. Oh jangan seperti itu. Bayangkan seorang single parents memiliki anak 4 gitu lah, dalam hal storytelling. Bayangkan, jadi harus pas. Bayangkan ternyata ketinggalan. Bayangkan gitu. Ini dilatih terus seperti itu supaya luwes, nggak lagi buka tutup, jelek kayak portal gitu loh. Kaku. Buat presentase visual yang menarik dan relevan. Tips praktis untuk melatih 3V, menyediakan sumber daya dan latihan. Sumber daya ini maksudnya adalah Anda bisa gunakan video, Anda bisa gunakan live streaming, misalkan di Facebook atau di Instagram. Ya sekedar untuk melatih cara bicara Anda. Sekarang kan semuanya hampir gratis gitu loh, semuanya tersedia. Jangan kemudian dengan ketersediaan fasilitas yang banyak itu kemudian tidak digunakan. Gunakan aja sumber daya dan latihan. Selanjutnya buat rekaman. Rekaman ini bisa dievaluasi diri sendiri, bisa juga disetorkan ke teman yang lebih pengalaman. Kira-kira hasil rekaman videoku kayak gimana? Oh, kurang ini, seperti itu. Berpartisipasi dalam kelompok diskusi atau kursus public speaking. Jadi, saya juga punya satu komunitas public speaking
di ownernya itu Kak Ikrar. Mungkin Kak Nia tahu, Kak Ikrar itu di dalam wadah satu komunitas itu dia pernah nawarin sama saya. Nawarin itu ke teman-teman satu grup. Cuman gak ada yang respon. Jadi dia, Kak Ikrar itu maunya dia itu jadi moderator, kemudian ada pemateri. Nah, pemateri itu dari anggota grup itu. Gak ada yang ngerespon. Cuman saya aja yang coba ngerespon. Akhirnya dilakukan satu webinar. Pertama kali saya melakukan webinar. Kak Ikrar sebagai moderator. Tapi bukan cuma sebagai moderator. Dia juga bertindak sebagai evaluator. Selesai acara, dihitungin kan, fillernya ada 19. Muka nggak senyum. Interaksi sama penonton tidak ada. Dicatat semuanya, kemudian diposting di grup. Penasaran kan, wih segini ternyata nilai saya. Minggu depannya saya coba lagi. Turun. Fillernya jadi 3. Kemudian sudah melakukan interaksi dengan peserta. Wajah, ekspresi, kemudian gerakan tangan sudah bagus. Ya, nilai-nilai seperti itu loh. Kalau kita punya komunitas, tetapi kita tidak aktif, ya sama saja hasilnya. Jadi anggota yang pasif gitu loh. Ya karena saya menyodorkan diri, saya coba untuk stand out ya, orang bilang gitu kan. Coba untuk menyuguhkan diri saya. Hari ini yang saya dapat seperti ini. Dan tips praktisi lainnya adalah menghadapi ketakutan dan terus meningkatkan diri. Dalam latihan-latihan yang teman-teman kerjakan, perlu ada namanya pelatih. Supaya teman-teman itu tahu letak salah saya di mana. Jadi misalkan saya analogikan dengan atlet dan pelatihnya. Fungsinya buat apa sih pelatih itu? Kalau diadu ya diadu. Misalnya pelatih lari misalnya sama atlet larinya, kira-kira menang mana? Ya menang atletnya lah. Jangan kemudian ngomong ya berarti pelatihnya nggak punya kemampuan apa? Karena fungsinya bukan buat itu. Fungsi pelatih itu cuma satu. Dia melihat blind spot, titik buta yang nggak bisa dilihat oleh atlet itu sendiri. Contoh misalnya, starting point-nya pertama satu putaran sprinter ya, 100 meter, dihitung, 15 detik. Kira-kira bisa ditingkatkan seperti apa? Oh, cara startmu salah. Sepatumu kurang keren, kurang tipis, berat badan. Itu yang dilihat oleh pelatih. Maka dari itu, buat teman-teman semua yang butuh pelatihan, silakan hubungi saya untuk kita latih bersama. Apabila Anda memiliki keinginan untuk melatih kemampuan berbicara. Selain public speaking, saya juga memberikan pelatihan soft skill dan juga ISO 9001 dan ISO 45001. Boleh dihubungi nomor saya, kalau perlu di screenshot, silakan di screenshot. Kalau sudah punya nomor saya, segera hubungi supaya kita bisa segera berlatih bersama. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Silakan pertanyaan atau Mas Dewa mau nyoba tantangan bicara? Mbak Nia dulu aja deh. Mbak Nia senyum-senyum terus dari tadi, jadi enak liatnya. Bisa aja nih Mas Dewa. Kayaknya ada Mbak Yunita nih yang udah raise Mbak hand. Mbak Yunita Yunita, nih. silakan. Ya, terima kasih Mas Riza. Tadi penyampaiannya sangat komplit, sangat bagus sekali dan memberikan banyak ilmu ya untuk saya terutama pada malam hari ini. Yang mau saya tanyakan tadi terkait dengan ada bagian-bagian tertentu ya seperti opening, kemudian ada body atau kontennya, sama yang terakhir closing. Nah, selama saya memberikan penyajian, itu kesannya tuh kayak membosankan gitu. Seperti yang tadi Mas Riza sampaikan, ya assalamualaikum, baik saya akan memberikan materi ini gitu. Nah, saya ingin tahu nih tipsnya dari Mas Riza yang jam terbangnya udah sangat tinggi ya. Kira-kira ada nggak apa namanya penjelasan yang bukan penjelasan ya, contoh deh contoh
seperti apa nih supaya kesannya tidak membosankan dan nggak seperti gitu-gitu aja gitu. Nah, Oke, kalau konten kan lebih terkait dengan isi materinya. yang kita mau sampaikan gitu. Tentunya Hmm, mungkin berbeda antara yang Mas Riza sampaikan dengan yang saya sampaikan tadi. iya, Jadi lebih ke opening sama closing-nya nih, Mas Riza. baik. Gitu. Saya pengen tahu nih ada yang lain nggak gitu. Baik. Karena ya monoton banget gitu yang selama ini saya Oke. sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelum saya jawab, saya mau koreksi sedikit bagaimana Kak Yunita ini berbicara. Jadi, usahakan untuk dalam berbicara itu selalu menatap kamera. Ini menunjukkan bahwa Anda siap untuk berbicara dan Anda tidak ragu-ragu pada diri Anda sendiri. Kalau cara bicara Anda seperti ini, jadi saya perlu untuk tipsnya bikin opening. Orang melihatnya juga, oh ini ada sesuatu yang disembunyikan gitu loh. Tapi dengan menatap langsung lawan bicara kita dalam hal ini kamera ya, kamera ditatap langsung seperti ini, jauh lebih menampakkan diri Kak Yunita itu loh. Selain filler itu tadi yang jadi PR. Filler coba dikurangi. Jadi kalau misalkan natap perawat ya, murid-muridnya perawat semua kan? Betul ya? Iya, betul. Jangan kemudian ragu-ragu gitu. Ya dipandang, dilihat satu-satu gitu lah. Memberikan efek seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Saya akan jawab terkait opening. Ini case-nya agak sedikit berbeda. Sebentar saya mute dulu. Case-nya agak sedikit berbeda karena ini materi yang berlaku tiap minggu. Kalau saya ini kan materinya umum. Jadinya opening yang saya buat juga saya buat suka-suka saya gitu loh. Tapi tetap ada caranya. Bagaimana si perawat-perawat ini tadi merasa nyaman. Kadang-kadang misalnya nih saya sarankan, gimana Bu kalau misalkan bikin ice breaking dulu. Contoh, ayo adik-adik manggilnya apa nih? Adik-adik atau teman-teman nih? Ke murid-muridnya, Teman-teman, Mas. teman-teman. Baik teman-teman semua bisa berdiri sebentar. Berdiri kan. Kemudian perempuan semua ya, perawat-perawatnya perempuan. Misalkan perempuan semua ya. Misalkan perempuan semua. Pijit-pijitan misalnya. Pijit-pijitan gitu. Atau games-games yang lain yang sekiranya menarik untuk mereka. Sekedar 5 sampai 10 menit lah ya. Tapi karena ini belum pernah dilakukan, rasanya kayak ada yang janggal itu loh, ada yang aneh. Pikiran Kak Yunita seperti itu wajar karena belum pernah melakukannya. Nah, terkait opening bisa berupa apa saja. Selaginya masih masuk kepada materi. Contoh, saya pernah bikin acara webinar terkait K3 di perusahaan saya, di tempat saya kerja, in-house training. Opening saya kasih gambar roti bakar. Roti bakar, di sebelahnya ada tulisan sarapan apa pagi ini. Slide saya pasang, kemudian sarapan apa pagi ini, slide saya matikan. Kemudian saya tanyain satu-satu, Pak tadi sarapan apa? Oh saya sarapan nasi pecel. Oh ada yang sarapan soto. Macam-macam lah jawabannya ya. Pertanyaan kedua, tadi yang nyiapin siapa Pak? Oh istri saya. Oh anak saya. Oh keluarga saya. Baik. Bapak ngerti nggak bahwa setiap sendok yang Bapak makan pada waktu sarapan itu tadi, itu adalah bentuk cinta kasih, perhatian keluarga, istri, anak kepada Bapak. Harapannya adalah Bapak-bapak ini berangkat kerja selamat, pulang juga selamat gitu loh. Jangan sampai di tengah hari karena kecerobohan bapak-bapak semua dalam bekerja, istri di rumah, anak di rumah mendapatkan satu kabar buruk. Dapat nggak? Feel-nya dapat nggak? Oh iya ya, sarapan tadi itu istri saya. Itu loh. Jadinya boleh apa saja, tapi harus tetap dipikirkan. Korelasinya sama materi ini masuk atau enggak. Karena kan materi yang biasanya kan ada di silabus ya. Silabus minggu depan kira-kira materinya tentang ini. Kita harus berpikir kreatif gitu loh. Enggak kalau kita berpikir biasa-biasa aja, hasilnya monoton pasti. Sekarang saya tanyain buat teman-teman semua.
Pernah dapat webinar seperti ini sebelumnya dan merasa tidak membosankan? Karena kebanyakan memang openingnya ya kayak gitu, bikin materinya, slide-nya terpampang, fully deskripsi. Kalau teman-teman perhatikan, tiap kali saya jelaskan satu poin, saya matikan. Saya hidupkan lagi, saya matikan. Fungsinya untuk apa? Supaya fokus perhatian teman-teman semua itu hanya kepada saya, bukan kepada layar monitornya. Jadi perhatiannya hanya kepada saya, sehingga saya ini bisa menjelaskan. Peserta sibuk untuk mendengarkan, bukan sibuk untuk membaca. Nah, prinsip-prinsip semacam ini saya harap Kak Yunita ini bisa terapkan. Jangan kemudian mampang textbook disalin, Anda ini dihadirkan untuk menjelaskan, bukan untuk ngajarin membaca, Bu. Kalau cuma ngajarin baca, ya sudah, materi ini dibagikan, kayak misalkan hari ini ya, malam ini ya, saya tinggal ubah materi saya ke PDF, saya kirim ke semua peserta, selesai. Tapi kan bukan itu fungsinya. Saya menjelaskan detail per detail apa tiap slide. Ya, makanya di tiap slide saya nggak ada tulisannya. Hanya beberapa poin tertentu kemudian saya jelaskan. Supaya teman-teman ini sibuk untuk mendengarkan, bukan untuk sibuk membaca. Kaitannya sama opening, karena ini masih baru nih ya. Ibu cobakan, jangan besok misal mau ngajar kemudian tiba-tiba openingnya kayak gini, jangan. Sebaiknya jangan. Ibu cobakan ke beberapa murid dulu, 3 atau 4 orang tuh ya, kumpulin nih kerja kelompok di rumah. Saya mau buat pembukaan kayak gini nih, kira-kira menarik atau tidak. Ini dalam proses trial and error. Oh jangan kayak gitu Bu, bikin pembukaan yang seperti ini aja. Atau bikin fun game, Ibu beliin sekotak Oreo lah, beng-beng atau apalah. Ayo nanti yang menang dapat ini. Sekedar untuk mengusir kejenuhan itu loh. Jadi mereka di kelas itu, wih, besok waktunya Kak Yunita nih, kayaknya sih bakal ada sesuatu yang menyenangkan. Itu mindset seperti itu yang harus ditanamkan. Apakah cukup sekali? Tidak. Makanya itu harus dilakukan terus-menerus supaya mereka dapat, kayaknya minggu depan terlalu lama deh untuk nungguin. Nah, seperti itu yang coba untuk terkait closing. Closing ini bisa berisi rangkuman, ringkasan, atau pandangan umum mengenai materi yang tadi sudah disampaikan. Kalau misalkan materinya sudah ada, artinya sudah terstruktur secara kurikulum, ya bikin ringkasan, tetapi jangan kemudian dijelaskan lagi. 5 poin, ya sebutin aja. Tadi kita sudah membicarakan tentang yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi saya harap teman-teman semua bisa memahami. Kalau ada pertanyaan, silakan. Itu sebagai closingnya aja. Seperti itu jawaban saya, Kak Yunita. Cukup ya? Ya, terima kasih Mas Riza. Satu lagi Mas, terkait Oh, iya, dengan boleh. Evaluasi nanti apa ya, RTL tuh fillernya banyak banget ya. Apa RTL itu? Rencana tindak lanjut gitu. Oh, rencana Nah, tidak. Follow up lah ya. Apakah berkenan nanti saya akan mencoba membuat rekaman gitu. Nanti apakah saya bisa mengirimkan ke Mas Riza atau ke Mbak Nia gitu untuk Oh, boleh. dievaluasi supaya bisa lebih baik lagi gitu. Boleh. Nanti kita aktifkan di grupnya ya supaya lebih interaktif. Baik. Ya, terima kasih Mas Riza. Baik, terima kasih. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Mas Dewa kayaknya udah senyum-senyum dari tadi nih. Ya, boleh. Coba. Ya apa ini? Mau praktek bicara? Iya, praktek. Praktek bicara tapi gini aturannya. Gimana? Saya beri timer 2 menit. 2 menit. Oke, banyak sekali. 2 menit lama sekali. 1 menit aja. 2 menit lama ya. Kalau 60 menit kira-kira lebih lama mana ya? Oke. 2 menit ya. Mas Dewa boleh bercerita apapun. Seperti nggak itu. boleh pakai filler ya? Ya diusahakan sedikit filler gitu ya? Pertama, nggak boleh filler. Opening. Filler macam-macam. Ini kategori saya dalam filler ya. Mungkin. Kata-kata mungkin itu filler.
Ada Oke, juga oke. sambungannya gini. Apa namanya? Nah, itu sambungan. Itu filler juga. Oh, apa? Nggak boleh filler, Oke. tatap mata, jeda Hmm, antara satu kalimat ke kalimat yang lain nggak boleh terlalu lama. Siap ya? siap, siap. Tarik nafas dulu. Ada openingnya, isi sama Terserah, closing. terserah. Oke, Ini saya hidupin timernya ya. oke. 3, Bismillah. 2, 1. Oke, halo, selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kakak-kakak, Kak Trisa, Kak Nia, Kak Yunita, dan juga Kak Syahid. Selamat datang pada acara saya, acara tes drive untuk ngomong di depan kamera. Sorry, ya. Jadi saya akan mulai pada saya akan memulai bercerita tentang Kak Trisa. Oh, jadi gini. Jadi ceritanya Kak Trisa ini dulu adalah teman sekolah saya dari SMP maupun SMA. Nah, Kak Trisa ini udah lama sekali nggak ketemu saya. Tiba-tiba dia udah jadi pembicara dan ngomongnya udah hebat lah. Pokoknya udah jauh berbeda dengan zaman waktu SMP SMA. Meskipun waktu itu juga udah apa suaranya lantang. Tapi sekarang lebih terstruktur, lebih good looking, kita dengerinnya juga enak. Dan ya itulah Kak Trisa. Kemarin beliau mengundang saya dalam pelatihan ini dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak manfaat, banyak ilmu ya. Meskipun saya sendiri mungkin nanti ketika dikoreksi banyak fillernya nggak apa-apa, nanti saya akan berusaha untuk latihan terus dengan Kak Trisa dan juga dengan teman-teman di komunitas. Mudah-mudahan saya bisa juga merubah cara berbicara saya, baik di depan kamera maupun di depan orang-orang lain, sehingga bisa sehebat, ya minimal sehebat Kak Trisa. Kalau bisa lebih baik dari dia, masa dia bisa saya enggak, ya kan? Jadi, ya itulah motivasi saya dalam mengikuti pelatihan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan closing statement dari saya, tetap semangat. Kok banyak hanya juga sih, jaga kesehatan dan hancurkan mental block yang membuat kita putus asa. Hebat semuanya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih grogi nih. Oke, cukup. Timernya belum habis ya? Sudah habis. Oke, siap. Oke. Boleh dinilai, Patrisa. Oh, pasti ya, dinilai itu pasti. Jadi selama 2 menit bicara tadi, contoh bicara setidaknya ada 9 filler. Wis, 2 menit udah Kombinasi 9 ya kalau. kombinasi antara mungkin seperti itu, ada 9. Mengenai Oke. struktur bicara, ya lumrah lah ya, belum pernah melatihnya sehingga di dalam kepala itu sebenarnya banyak yang ingin diceritakan. Betul. Mulai pengalaman dari SMP, temen satu bangku, bingung kan mau apa duluan mau bicara. Akhirnya yang terucap hanya Kak Trisa ini adalah teman saya SMP, SMA, tanpa menceritakan detail. Sebenarnya kan banyak. Nah, itu fungsi dari latihan. Jadi latihan itu adalah menguraikan isi pikiran, ide pikiran itu ke dalam lidah. Secara mudah saya katakan bahwa lidah ini tidak cukup mampu menerjemahkan derasnya pikiran ke dalam lidah. Sehingga apa yang terjadi? Blank. Tercekat. Kehabisan ide. Kehabisan kata-kata. Misalnya seperti itu. Makanya kenapa perlu latihan supaya menguraikan yang ada di kepala itu mengalir dengan strukturnya jelas. Alurnya awal, saya kenal Kak Trisa dari SMP. Kelas 1D, bener ya? Kelas 1D. Kemudian SMA udah nggak satu kelas lagi. Macam-macam yang bisa diceritakan. Tapi karena tercekat di kepala dan sulit mengungkapkan di lidah, jadinya seperti itu. Oke? Oke. Kalau senyumnya udah manis kan?
Oh, Senyum ke kan ya. senyumnya oke, cuman penempatan positioning kamera ini senyumnya sudah Oh oke, iya ya, cuman kameranya ya gerak-gerak ya. ini apa nggak simetris ya antara Kurang kiri tengah sama ya. kanan itu nggak simetris. Iya, karena nggak di meja ini ya. Mudah-mudahan besok lah. Iya, Selanjutnya kita perbaiki. oke siap. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang lainnya mau praktek? Kita cuman punya waktu sampai 9.30 karena ini mau putus kayaknya. Zoom Tania mau meetingnya. nanya dong Kak. Oke, Mas Sahid ya. Oh, Mas Syahid, Iya. silakan. Iya, baik. Pak Patrisa mau nanya Pak, Usahakan bagaimana cara? mata ke sini loh, Pak. Kayak gini tuh ada cicak apa ada pesawat itu loh. Ini nanti jadi kebiasaan gitu loh. Makanya kan saya tegur Nyamuk. sekarang supaya jangan alasan nyamuk kecoa itu tadi lewat. Jangan kayak gini loh. Jelek Pak dilihat. Apalagi ada yang ekspresi gini. Kayak gini loh. Jelek dilihat itu. Santai melihat, bicara pelan-pelan. Oke, silakan. Baik, baik. Mau nanya gini Pak Patrisa. Kadang-kadang kan ini kan terima kasih juga udah banyak seni sama skill yang Bapak berikan. Oke. Lalu pertanyaannya itu sebenarnya satu Pak. Itu bagaimana cara kita untuk bersahabat dengan rasa grogi. Kadang-kadang kita kan dalam hal public speaking ini, janganlah kita bilang public speaking ya. Maksudnya kita disuruh untuk maju aja dengan situasi kondisi yang udah berbeda nih. Kalau kita kan lagi Zoom meeting ini kan mungkin lebih private ya, lebih private 1, 2, 3 Gak orang banyak atau orang kenal ya. ya nggak banyak orang. Kadang-kadang kita eh, di satu sisi, di satu suasana itu yang buat rasa kita grogi. Jadi kita udah mempersiapkan di malam hari, kita udah belajar, kita udah presentasi, kita udah bicara di depan cermin misalnya. Lalu udah sampai ke depan itu yang tadinya Blank. yang Bapak bilang nih, yang Bapak bilang mainin tangan ya kan untuk Mengalihkan kekacauan dia pikiran ya. menyamankan, tiba-tiba kita udah megang pensil atau pulpen aja kita puter-puterin begitu tanpa kita Itu sadari ada gitu. cicak atau ada kecoa sih di atas itu? Lagi di luar nih Pak. Lagi di luar. Kelihatan kok Iya. Pak, kalau grogi itu kelihatan. Jadi jangan banyak alasan. Iya. Kelihatan. Terus. Bagaimana Terus mengatasi grogi ya? Grogi sama gugup ya. betul, berdamai dengan rasa takut lah, tapi dengan situasi kondisi yang memang benar-benar di satu sisi, misalnya kita kan levelnya kan level bawah lah, terus Oke. ada Kasih presentasi. OM, ada BOD misalnya, terus sama teman-teman satu level begitu, jadi kita agak bingung, agak canggung, terus untuk nge-track supaya fokus itu loh, untuk nge-track supaya fokus struktur kalimat itu Oke. gimana sih cara mengendalikan Jadi suasana yang bentuk persiapan yang pernah dilakukan Mas Syahid ini seperti apa? Presentasi, slide-nya Ya, sudah disiapin, seperti itu sudah. udah disiapin, Sudah coba sedikit untuk slide. ngomongnya, mengucapkannya, slide per slide-nya itu mau bicarain apa sudah pernah? Udah, Belum. kita kan mengeksplor nih. Kadang-kadang tadi juga kita udah dapet nggak ada panggung gitu. Terus kita untuk mengadakan panggung yang tadi Bapak bilang. Tapi kita kan satu sisi ini kan level bawah ya, level bawah, dan untuk mempunyai kesempatan buat membuat panggung itu nggak ada. Gitu. Iya. Jadi kita bingung. Jadi kita cuma lawan kita ya cuma cermin aja dengan satu orang, dan itu diri kita sendiri. Gitu. Oke. Tapi kan beda nih keadaannya kalau misalnya lagi meeting besar atau lagi rapat kecil, dengan yang datang itu juga beda-beda. Gitu. Jadi kita bingung mengatasi situasi kondisi yang berbeda-beda levelnya. Jadi tentang grogi dan persiapan keadaan tertentu ya untuk salah satu ciri struktur orang nggak bisa mengetahui struktur bicaranya itu berputar-putar, berbelit-belit seperti yang Kak Sahid tadi bicarakan. Padahal inti pertanyaannya bagaimana berdamai dengan grogi
bagaimana persiapan yang baik, dan bagaimana menghadapi level saya ini di level terendah menghadapi atasan. 3 itu aja. Tapi karena struktur kalimatnya morat-marit, ngomong berputar-putar, ya itu bagian dari latihan. Jadi persiapan yang dilakukan tidak cukup cuman materi, PowerPoint siap, enggak. Tetapi bagaimana slide per slide itu dijelaskan, itu harus diungkapkan. Makanya tadi saya bilang, lidah ini yang dilatih, bukan pikirannya. Kalau pikiran sudah ada. Oh, saya ini pengalaman 15 tahun di lapangan. Kalau cuma materi seperti itu gampang. Cobain. Slide ini mau menjelaskan tentang apa? Kira-kira satu slide ini berapa durasinya? Nah, dari durasi itu kita bisa lihat, bisa hitung gitu loh. 10 slide masing-masing 3 menit. 3 kali 10, 30 menit. Seperti itu. Mengenai panggung, bisa dicobakan dengan teman-teman. Dengan teman-teman atau teman komunitas, bikin panggung sendiri. Sekedar untuk melatih. Karena kalau berbicara di depan cermin, kita ngadepin cermin, itu nggak berdampak apa-apa. Yang keliru tetap keliru, nggak ada yang bisa membenarkan, nggak ada yang salah gitu loh. Jadinya ya nggak ada fungsinya gitu loh, bicara di depan kamera, di depan cermin, besoknya kemudian bisa, nggak bisa. Karena tidak ada yang mengevaluasi, tidak ada pelatihnya. Makanya fungsinya pelatih. Oh, makanya tadi saya bilang, kalau Mas Sahid ngomong, jangan seperti itu. Karena ini standar pembicara itu loh. Ngomong jangan berputar-putar. Selalu ajukan dengan bahasa yang mudah. Patricia, saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dilihat oleh manajemen, Anda ini jauh lebih bagus, punya poin. Karena apa? Karena pertanyaan Anda cukup bermutu gitu loh. Itu perlu dibiasakan. Jadi jangan kepengen kelihatan bagus ya. Harusnya ngomong 5 kata, ngobrolnya sampai 50 kata, kepanjangan. Jangan. Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu sudah dengan struktur yang mudah dan strukturalnya itu sudah saya rancang sedemikian rupa gitu. Jadi tidak ada kebingungan dari awal saya jelasin apa, agenda saya jelasin apa. Seperti itu. Jadi saran saya, kalau memang tidak ada panggung, ajak teman-temannya, atau Mas Sahid ini di komunitasnya Kak Nia, atau dapat info dari LinkedIn Dari LinkedIn, Pak. mengenai acara ini ya. Betul. Nah, di LinkedIn juga ada beberapa komunitas sebenarnya, bisa ikutin sekedar untuk, jadi selalu tawarkan diri itu loh. Misalnya nih Agustusan, Pak saya mau jadi ketua panitia Agustusan. Jadi Pak, paling tidak ketua ini kan harus ngomong. Entah itu pembukaan, entah ngobrol ke direktur. Nah, di sana sisi leadership kita juga terlatih gitu loh. Dengan kita punya kemampuan berbicara. Seperti itu. Saya rasa itu yang bisa saya jawab mengenai grogi, berdamai dengan grogi. Gak bisa. Ada juga pertanyaan yang lebih ekstrim, bagaimana menghilangkan rasa grogi? Ya saya tanya balik, bagaimana menghilangkan refleks? Tubuh kita kan punya refleks sih. Kalau ada gelas jatuh kita langsung ambil itu kan refleks. Bagaimana cara menghilangkannya? Gak bisa. Karena grogi, gugup itu adalah hal yang lumrah. Tapi bagaimana cara kita menghadapinya, nah itu yang perlu diperhatikan. Seperti saya juga kadang-kadang juga merasa grogi, gugup. Contoh misalkan saya akan hadir di depan direktur DGM ya, Deputy General Manager. Posisi saya sebagai supervisor dari segi level udah jauh gitu kan. Ada rasa grogi. Tetapi yang saya pikirkan adalah bahwa ini adalah materi saya. Jadi saya yang punya incas di sini, saya punya kuasa di sini. Kalau cuma di GM, direktur, CEO yang hadir, mereka cuma peserta. Jadi jangan kemudian grogi gitu loh. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kemampuan kita berbicara itu menunjukkan kualitas diri. Seperti itu. Jadi kalau di hadapan direktur kemudian grogi, enggak. Kita menghadapinya pertama dengan latihan. Persiapan yang banyak, kemudian coba berdamai, bukan berdamai ya. Kalau misalkan saya jam 7
mulai acara. Paling enggak jam 7 kurang 15, jam 18.45, 18.40, itu saya nyetel musik. Nah, Kak Nia tadi tahu kan. Saya nyetel musik itu untuk menurunkan rasa grogi saya. Setidaknya saya sudah ngerasa nyaman itu dengerin musik, nyiapin materi, kemudian setting peralatan, lampu, kamera, headset. Itu supaya kita jauh lebih nyaman tuh. Semuanya all set up, tidak ada lagi yang dipikirkan. Itu bisa mengurangi rasa grogi. Kalau diminta menghilangkan, nggak bisa. Tapi cara kita menghadapinya itu jauh lebih penting. Melalui latihan, persiapan yang baik. Seperti itu Mas Syahid. Cukup ya? Cukup Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Cukup pertanyaannya, sudah jam 9.25. Baik, saya akan bikin satu closing statement. 3V yang sudah saya jelaskan tadi adalah unsur utama, unsur penting dalam kita berbicara. Seandainya salah satu aspek tidak terpenuhi, maka pesan bisa jadi tidak sampai. Jangan jadi pembicara yang egois. Yang penting saya sudah ngomong, yang penting sudah saya sampaikan. Tetapi cara Anda menyampaikannya itu jauh lebih penting. Bukan cuma sekedar pesan yang sampai ke peserta, tetapi cara Anda untuk menyampaikannya itu yang penting. Itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah hadir hingga jam sekarang. Mudah-mudahan besok bisa dipraktekkan. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Mas Malam. Risa. Terima kasih. Saya Terima kasih foto-foto dulu ya. banyak. Ya, foto dulu kita. Foto dulu Iya. dong. Senyum, senyum, senyum. Oke. Terima kasih. Saya izin end meeting ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam sehat-sehat semuanya.